Patut Anda saksikan sampai habis karena bikin geleng-geleng kepala. Isu panas merebak jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Sumarji bersikeras ingin pulangkan Shin Tae-yong. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Menpora akhirnya angkat bicara dan bikin ramai jagat bola. Lebih condong pada Shin Tae-yong, tapi pilih dukung Patrick Kluivert karena keputusan PSSI. Keputusan mengejutkan ini bikin netizen heboh. Simak fakta lengkapnya di sini. Ini dia alasan Erick Thohir hadirkan Mauro Zijlstra ke timnas sekarang juga. Profil dan potensi striker baru ini pasti bikin Anda ternganga. Simak detail lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Patut Anda saksikan sampai habis karena bikin geleng-geleng kepala. Isu panas merebak jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Sumarji bersikeras ingin pulangkan Shin Tae-yong. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Spekulasi kian memanas. Di tengah persiapan menuju ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mencuat kabar mengejutkan Komisaris Timnas Indonesia, Brigjen Paul Sumarji, disebut-sebut bersikeras ingin memulangkan mantan pelatih Timnas, Shin Tae-yong. Kabar ini sontak membuat publik berspekulasi liar apakah pelatih anyar Patrick Kluivert sedang berada di ujung tanduk. Desas-desus ini pertama kali mencuat dari beberapa akun media sosial yang kerap membocorkan informasi panas seputar sepak bola nasional. Satu persatu akun fanbase Timnas membagikan klaim bahwa Sumarji tidak puas dengan perkembangan terkini Timnas di bawah arahan Kluivert. Bahkan ada yang menyebut Sumarji tengah melakukan komunikasi informal dengan pihak Shin Tae-yong. Walau belum ada konfirmasi resmi, rumor ini sudah cukup membuat geger. Nama Shin Tae-yong kembali menggema di jagat media sosial Indonesia, menjadi trending topik di X dalam kurung, sebelumnya Twitter dan Instagram sejak 2 hari terakhir. Gua mah setuju STY balik lagi. Jangan sampai kita dikasih harapan besar di ronde ketiga, lalu berantakan di ronde keempat, tulis akun @garudapride24 dalam unggahan viral yang sudah disukai lebih dari 30.000 pengguna. Shin Tae-yong memang meninggalkan kesan mendalam. Di bawah kepemimpinannya, Timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tampil solid di Piala Asia. STY juga dikenal sangat disiplin, belak-belakan, dan punya koneksi emosional dengan para pemain muda. Di sisi lain, Patrick Kluivert baru menjabat sebagai pelatih kepala Timnas sejak Mei 2025. Belum banyak laga besar yang ia jalani, namun suara-suara skeptis sudah terdengar, terutama setelah hasil kurang meyakinkan dalam 2 laga uji coba terakhir yang dinilai minim kreativitas dan kohesi antar lini. Sumarji selama ini dikenal sebagai sosok yang vokal dan keras dalam membela kepentingan tim nasional. Dalam beberapa wawancara sebelumnya, ia tak segan mengkritik keputusan federasi atau bahkan sikap pemain yang dianggap tidak maksimal. Itulah mengapa spekulasi tentang keinginannya memanggil kembali Shin Tae-yong dianggap cukup masuk akal oleh banyak pengamat. Kalau benar Sumarji bergerak sendiri untuk bicara dengan STY, artinya ada sinyal ketidakpercayaan terhadap proses regenerasi yang dibawa Kluivert, kata Fajar Nugraha, analis sepak bola dari kanal YouTube Lapangan Strategi. Tapi ini juga bisa jadi manuver untuk memberi tekanan ke federasi agar lebih selektif dalam menilai performa staf kepelatihan. Meski begitu, hingga artikel ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari Sumarji, PSSI, atau Kemenpora yang membeberkan atau membantah rumor pemulangan STY. Namun sumber internal yang tak ingin disebutkan namanya menyebut Pak Sumarji memang masih merasa STY belum selesai tugasnya.
Ia ingin ada evaluasi terbuka sebelum ronde keempat dimulai. Publik pun terbelah. Sebagian setuju Shin Tae-yong dipanggil kembali minimal sebagai penasihat teknis atau direktur olahraga. Tapi ada juga yang menyerukan agar Kluivert diberi waktu untuk bekerja tanpa intervensi internal. Sampai kapan sepak bola Indonesia selalu ganti pelatih karena tekanan medsos dan elite internal? Kluivert harus diberi ruang. Belum juga ronde keempat dimulai, komentar @ivanpermana87 di platform X. Namun desakan netizen semakin keras setelah video latihan timnas yang beredar menunjukkan beberapa pemain terlihat tidak bersemangat dan kehilangan chemistry. Waktu STY, kita lihat pemain-pemain kayak Marcelino, Asnawi, Pratama, Arhan tampil all out. Sekarang kayak datar semua, tulis akun @lapangan_i di dalam unggahan yang mengundang ribuan komentar. Apakah benar Shin Tae-yong akan kembali? Atau ini hanya gemuruh nostalgia yang digoreng oleh netizen dan elite pecinta STY? Pihak Shin Tae-yong sendiri belum buka suara. Namun diketahui bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut masih berada di Asia dan belum terikat dengan tim nasional manapun pasca hengkang dari Indonesia. Beberapa laporan menyebut ia mendapat tawaran dari klub K-League dan tim nasional Asia Tengah, namun belum ada keputusan. Yang pasti waktu terus berjalan. Ronde keempat kualifikasi akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Federasi dan tim pelatih dituntut untuk segera menentukan arah dan soliditas skuad. Jika tidak, bukan tak mungkin tekanan demi tekanan, baik dari internal maupun publik, akan kembali memicu kekacauan. Menarik dinantikan bagaimana PSSI merespons isu ini. Apakah mereka akan menggelar evaluasi khusus terhadap program Kluivert? Apakah Sumarji akan diminta klarifikasi? Dan yang paling ditunggu, apakah Shin Tae-yong bersedia kembali bila benar diajak? Untuk sementara, satu hal yang pasti, spektrum kecintaan publik terhadap STY belum luntur. Dan setiap rumor tentang kembalinya sang pelatih hanya akan semakin menyulut api harapan dan juga ketegangan dalam ruang sempit sepak bola Indonesia yang belum pernah benar-benar sepi dari drama. Your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I tell myself that everything will end up alright. Menpora akhirnya angkat bicara dan bikin ramai jagat bola. Lebih condong pada Shin Tae-yong, tapi pilih dukung Patrick Kluivert karena keputusan PSSI. Keputusan mengejutkan ini bikin netizen heboh. Simak fakta lengkapnya di sini. Di tengah dinamika pergantian pelatih Timnas Indonesia, Menteri Pemuda dan Olahraga dalam kurung Menpora, Dito Aryo Tejo akhirnya buka suara terkait dukungannya terhadap mantan pelatih Timnas Shin Tae-yong. Isu yang sempat berhembus kencang menyebut Dito secara pribadi lebih berpihak pada Shin ketimbang pelatih baru Patrick Kluivert. Benarkah demikian? Rumor ini mencuat di media sosial dan sejumlah forum sepak bola daring. Tidak sedikit warganet yang berspekulasi bahwa Dito Aryo Tejo sebenarnya masih menyayangkan keputusan PSSI yang tak lagi memperpanjang kontrak Shin Tae-yong, sosok pelatih yang membawa timnas Indonesia tampil kompetitif di level Asia. Beberapa pihak bahkan menyebut Dito sempat bersikap dingin saat pertama kali Kluivert diperkenalkan ke publik. Namun sejauh ini tidak ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi isu tersebut. Dito akhirnya memberikan penjelasan lugas usai menghadiri rapat terbatas bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Patrick Kluivert di kantor Kemenpora, Jakarta. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa pemerintah melalui Kemenpora mendukung penuh segala keputusan teknis yang diambil federasi, termasuk penunjukan Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru Timnas Indonesia. Saya melihat Coach Patrick Kluivert datang dengan visi yang cukup besar.
Ia tidak hanya bicara soal prestasi jangka pendek, tapi juga menaruh perhatian besar pada pembinaan usia muda dan penguatan struktur kompetisi lokal, ujar Dito. Mengenai sosok Shin Tae-yong, Dito menyebut bahwa kontribusi pelatih asal Korea Selatan itu tidak bisa diabaikan. Beliau dalam kurung Shin Tae-yong telah mengangkat standar timnas, baik dari sisi mental bertanding maupun kedisiplinan pemain. Itu adalah fondasi penting yang tidak akan hilang begitu saja, jelasnya. Pernyataan ini seolah menjadi sinyal bahwa Dito tetap menghormati warisan yang ditinggalkan sapaan akrab Shin Tae-yong. Meski begitu, Dito juga meminta semua pihak memberi ruang bagi Kluivert untuk bekerja tanpa tekanan warisan masa lalu. Seperti diketahui, Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia mulai pertengahan 2025. Penunjukan ini menuai pro dan kontra. Pendukung Shin Tae-yong mempertanyakan urgensi pergantian tersebut, terlebih setelah STY sukses membawa Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pencapaian historis yang belum pernah diraih sebelumnya. Namun, Kluivert datang dengan pendekatan yang cukup bijak. Dalam konferensi pers perdananya, ia bahkan menyampaikan penghormatan kepada pendahulunya. Saya sangat menghormati pekerjaan yang telah dilakukan Coach Shin. Ia telah membawa tim ini ke level baru. Tugas saya sekarang adalah melanjutkan dan membangun dari fondasi yang sudah ada, ujar Kluivert kala itu. Respons publik pun terbagi. Sebagian besar warganet di media sosial mengapresiasi keterbukaan Kluivert, namun tak sedikit pula yang mengkritik keputusan PSSI karena dinilai terlalu cepat mengambil langkah pergantian pelatih. Isu pun berkembang menyebut bahwa dukungan terhadap STY masih kuat di kalangan elite olahraga, termasuk di tubuh Kemenpora. Namun, Dito menampik tudingan tersebut. Kemenpora tidak dalam posisi mencampuri keputusan teknis PSSI. Tugas kami adalah memastikan bahwa sepak bola Indonesia berkembang secara sistematis dan siapapun pelatihnya, kami akan dukung sepenuhnya demi prestasi nasional, tegasnya. Sikap Menpora ini dinilai sebagai bentuk profesionalisme dalam mendukung kontinuitas program pengembangan sepak bola nasional. Dito menegaskan bahwa dirinya tidak ingin terjebak dalam rivalitas nama pelatih, melainkan ingin melihat hasil dari kerja kolektif antara federasi, pemerintah, dan masyarakat sepak bola. Salah satu poin penting yang disebut Dito adalah rencana Kluivert untuk memperluas jangkauan pencarian bakat ke pelosok daerah. Coach Patrick menyampaikan rencana scouting secara nasional. Ini sangat kami apresiasi karena sejalan dengan semangat desentralisasi pembinaan atlet yang sedang kami dorong, katanya. Dengan pernyataan ini, Dito Aryo Tejo tampaknya ingin mengakhiri spekulasi tentang keberpihakannya. Ia menunjukkan sikap netral dan berkomitmen untuk mendukung siapapun yang memegang tanggung jawab besar membesarkan nama Indonesia di kancah sepak bola dunia. Pada akhirnya, pergantian pelatih memang sering mengundang kontroversi. Tapi publik diimbau untuk tidak terjebak dalam romantisme masa lalu. Shin Tae-yong telah mencetak sejarah dan Patrick Kluivert kini diberi kepercayaan untuk menciptakan bab baru. Dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, menjadi kunci untuk memastikan transisi ini berjalan mulus. Meski rasa kehilangan terhadap STY masih terasa, tampaknya kini saatnya publik memberi kesempatan penuh bagi Patrick Kluivert membuktikan kapasitasnya. Dan dari Menpora Dito Aryo Tejo, pesan yang paling jelas adalah dukungan terhadap timnas Indonesia tidak pernah tergantung pada siapa pelatihnya, tapi pada visi jangka panjang untuk kemajuan sepak bola nasional.
Ini dia alasan Erick Thohir hadirkan Mauro Zijlstra ke timnas sekarang juga. Profil dan potensi striker baru ini pasti bikin Anda ternganga. Simak detail lengkapnya di sini. PSSI bakal segera memulai proses naturalisasi Mauro Zijlstra. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Erick Thohir mengonfirmasi bahwa timnas Indonesia mengonfirmasi bahwa Mauro Zijlstra yang merupakan striker FC Volendam. Pemain 20 tahun tersebut bakal segera menjalani proses naturalisasi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Dirinya bakal diplot untuk memperkuat timnas Indonesia di beberapa event. Di level senior, Zijlstra bakal diproyeksikan untuk tampil di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung di Oktober 2025. Sementara dirinya masih memenuhi syarat untuk tampil di Timnas U23 Indonesia. Timnas U-Strip 23 Indonesia bakal tampil pada ASEAN Cup U23 2025 di bulan Juli 2025 dan kualifikasi Piala Asia U-Strip 23 2026 pada September 2025. Dirinya juga berpeluang besar bakal tampil di SEA Games 2025 Thailand. Sebagai informasi, Mauro Zijlstra adalah striker muda berbakat Belanda yang kini memperkaut FC Volendam di Eerste Divisie (kasta kedua Liga Belanda). Lahir di Zaandam pada 9 November 2004, Zijlstra memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung. Ayahnya juga punya darah Indonesia. Karier juniornya dimulai di AZ Alkmaar, kemudian berlanjut ke AFC Amsterdam dan NEC Nijmegen U21 sebelum akhirnya bergabung dengan Volendam U21 pada 2024. Sepanjang karier di level muda Belanda, sang pemain memiliki catatan impresif, mencetak 45 gol dan 16 assist dari 67 penampilan. Khusus musim lalu, ia bermain 12 kali di kompetisi U21 Division 2 dengan mencetak 9 gol dan 3 assist. Sejak itu, ia berhasil menembus tim utama Volendam dan menjalani debut profesionalnya di KNVB Beker pada Desember 2024. Dirinya telah bermain 7 kali bagi tim senior Volendam di kasta kedua Liga Belanda, walau hanya 158 menit permainan dan belum mencetak gol. Zijlstra pernah mengungkapkan bahwa dirinya memodeli permainan seperti bomber Barcelona Robert Lewandowski dan juga striker PSV Eindhoven Luuk de Jong, mengindikasikan bahwa ia adalah seorang penalti tipe predator di kotak lawan yang bisa menahan bola dan mengalirkan bola ke rekan-rekannya. Di level senior, Mauro Zijlstra bakal jadi alternatif untuk sosok Ole Romane dan Rafael Struijk. Sementara di level U23, dirinya bisa saja menjadi ujung tombak. Skuad Garuda Muda baru memiliki sosok Jens Raven dan Hoki Caraka. Namun, Gerald Vandenburg sepertinya belum puas dan butuh sosok yang dapat jadi ujung tombak utama. Biodata Mauro Zijlstra: nama lengkap Mauro Zijlstra, tanggal lahir 9 November 2004, tempat lahir Zaandam, Belanda, tinggi badan 188, kewarganegaraan Belanda, berdarah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung. Posisi striker (penyerang tengah) juga bisa bermain sebagai gelandang serang. Kaki dominan kanan klub saat ini FC Volendam (bergabung sejak Juli 2024, kontrak hingga 2027. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded,
it's your chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't. Mosquera sudah mantap mau ke Arsenal. Gimana nih fans Gunners? Kabar gembira buat para penggemar Arsenal. Jalan untuk mendapatkan tanda tangan Christian Mosquera, bek muda andalan Valencia, semakin terbuka lebar. Kenapa? Karena sang pemain sendiri yang meminta untuk dilepas ke The Gunners. Arsenal ternyata sudah mendekati Valencia sejak akhir Juni lalu. Mereka bahkan sudah melempar tawaran sebesar 14 juta euro. Sayangnya, tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Valencia. Sementara itu, Valencia pun belum mau menyerah. Klub La Liga ini masih ngotot mempertahankan Mosquera yang baru berusia 21 tahun dengan menawarkan perpanjangan kontrak hingga 2028. Saat ini kontraknya sendiri bakal habis pada Juni tahun depan. Tapi kabar baiknya Mosquera menolak kontrak baru itu dan menginginkan pindah ke London. Dari berbagai laporan, Mosquera disebut sudah menjalin kesepakatan personal dengan Arsenal. Kini tinggal giliran Arsenal meracik proposal baru yang lebih menggoda supaya Valencia luluh. Oh iya, Valencia sendiri dikabarkan mematok harga sekitar 20 juta euro untuk lulusan akademinya ini. Perlu dicatat, Mosquera yang memegang paspor Spanyol dan Kolombia ini telah tampil 79 kali dalam 2 musim terakhir untuk Los Che. Gokil kan? Gimana menurut kamu? Apakah Mosquera bakal jadi solusi lini belakang Arsenal? Layak nggak sih ditebus 20 juta euro? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. I won't forget. I used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient. Transfer Arsenal menggila setelah deal Gyökeres. Rodrigo menyusul. Klausul rilis Eze bikin kaget. Bursa transfer musim panas ini bisa jadi yang paling spektakuler buat Arsenal dalam beberapa tahun terakhir. Mikel Arteta tampaknya sudah pasang niat serius untuk memperkuat skuad dan membawa The Gunners kembali berjaya bukan cuma jadi pesaing papan atas, tapi menguasai Liga Inggris sepenuhnya musim depan. Langkah paling konkret, Arsenal kini makin dekat untuk mendatangkan Victor Gyökeres, striker tajam milik Sporting Lisbon. Menurut laporan dari Sky Sports, negosiasi antara Arsenal dan Sporting sudah memasuki tahap lanjutan. Bahkan disebutkan bahwa klub asal London Utara ini tengah menyelesaikan kesepakatan dengan penyerang asal Swedia itu, yang kabarnya sudah menyetujui kontrak berdurasi 5 tahun. Menariknya, pergerakan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Arsenal mulai mengalihkan fokus dari target utama sebelumnya, yaitu Benjamin Sesko. Tapi tunggu dulu, Arsenal belum berhenti sampai di situ. Kini pandangan juga mulai diarahkan ke sayap kiri. Nama Rodrigo dari Real Madrid muncul sebagai target panas. Keyakinan Arsenal untuk mendatangkan winger Brasil ini menguat setelah Rodrigo tidak digunakan dalam laga penting Piala Dunia antar klub oleh Xabi Alonso. Sementara itu, usaha untuk mendatangkan Eberechi Eze dari Crystal Palace juga makin serius. Arsenal memang sedang mencari gelandang serang kreatif yang bisa diandalkan, termasuk untuk dimainkan di sisi kiri. Tapi ada satu hal yang cukup mengejutkan, Palace tidak akan melepas Eze di bawah klausul rilisnya yang mencapai 1,9 triliun rupiah. Gimana menurut kamu, Go Owners?
Apakah Gyökeres, Rodrigo, dan Eze adalah potongan puzzle terakhir yang dibutuhkan Arsenal untuk jadi juara? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Transfer mana yang paling kamu tunggu? Rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Digoda Arsenal dan Bayern Munchen, bintang Jepang Kaoru Mitoma kira-kira terbang ke London kah? Kaoru Mitoma dilaporkan telah memberitahu Brighton dan Hove Albion tentang keinginannya untuk bertahan di klub tersebut meskipun dikaitkan dengan Arsenal dan Bayern Munich. The Saguls menolak tawaran dari klub Liga Pro Saudi Al Nassr di jendela transfer musim dingin, tetapi ada spekulasi tentang apakah ia bisa pergi di bursa transfer musim panas. Awal musim panas ini dilaporkan bahwa Arsenal telah mengidentifikasi Mitoma sebagai opsi alternatif untuk Rodrigo dari Real Madrid. Bayern Munchen juga telah menempatkan pemain internasional Jepang itu dalam daftar target transfer mereka dalam pencarian mereka untuk pemain sayap kiri baru. Namun Mitoma tampaknya akan mengabaikan minat transfer apapun demi tetap setia dan bertahan di Stadion Amex. Mitoma mencetak 10 gol dan memberikan 4 assist dalam 36 penampilan Liga Primer musim lalu, membantu Saguls mencapai posisi ke-8. Jadi gimana nih menurut kamu? Apakah Mitoma lebih cocok tetap di Brighton atau waktunya naik kelas ke Arsenal atau Bayern? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.